Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 4B pada mata kuliah Perkembangan Peserta Didik Sekolah Dasar yang akan membahas mengenai teori-teori perkembangan manusia. Adapun topik yang akan kami bahas antara lain teori Arnold Giselle, teori perkembangan psikoseksual Sigmund Freud, teori Erik Erikson, model-model perkembangan behavioral, dan teori perkembangan Vygotsky. Baik, langsung masuk ke pembahasan pertama, yaitu teori Arnold Giselle. Arnold Lucius Giselle lahir pada tahun 1880 dan meninggal pada tahun 1961. Ia merupakan seorang psikolog dan dokter anak yang berasal dari Amerika Serikat. Teori Arnold Giselle disebut dengan teori maturasi. Teori maturasi ini berarti proses menjadi dewasa atau matang. Giselle dan rekan-rekannya berpendapat bahwa perkembangan manusia itu bergerak maju melalui suatu urutan-urutan teratur, dan urutan-urutan itu ditentukan oleh sejarah biologi dan evolusi spesies. Dengan demikian, seorang anak yang berkembang dengan kecepatan lambat dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya tidak bisa diubah dari arah yang sedang ditempuhnya. Begitu pula dengan anak yang berkembang lebih cepat, tidak bisa diubah dari arahnya. Lingkungan bisa mempengaruhi untuk sementara kecepatan perkembangan anak. Ada 5 prinsip perkembangan yang dirumuskan oleh Giselle. Yang pertama, prinsip arah perkembangan, prinsip jalinan timbal balik, prinsip asimetri fungsional, prinsip maturasi individuasi, dan yang terakhir, prinsip fluktuasi teratur. Yang pertama, ada prinsip arah perkembangan. Perkembangan tidak berlangsung secara acak, melainkan dalam pola yang teratur, sehingga perkembangan bergerak maju secara sistematis dari kepala hingga ke ujung kaki. Contohnya, bayi yang baru lahir relatif lebih matang susunan saraf motoriknya di bagian kepala daripada yang ada di bagian kaki. Perkembangan juga bergerak dari pusat tubuh ke arah luar dan ke arah pinggir. Yang kedua, ada prinsip jalinan timbal balik. Berlangsungnya pola-pola perilaku membutuhkan pertumbuhan struktural yang saling melengkapi. Susunan hubungan timbal balik ini terjadi antara dua fungsi atau sistem saraf motorik yang saling berlawanan, yang secara ontogenik terwujud melalui peralihan periodik yang semakin meningkat antara berbagai komponen fungsi atau sistem dengan modulasi dan integrasi progresif pada pola-pola perilaku yang dihasilkan. Selanjutnya ada prinsip asimetri fungsional. Pada prinsip ini, perilaku berlangsung melalui periode-periode perkembangan yang sifatnya asimetris atau tidak seimbang, agar organisme bisa mencapai kadar kematangan pada tahapan selanjutnya. Prinsip ini sangat berkaitan erat dengan perkembangan gerakan tangan dan bentuk-bentuk dominasi psikomotor yang lainnya. Pada prinsip selanjutnya, yaitu prinsip maturasi individuasi. Pentingnya pola pertumbuhan, artinya mekanisme internal dalam diri individu, sangat menentukan arah dan perkembangannya, sehingga pematangan merupakan proses yang dikendalikan oleh faktor-faktor yang sifatnya itu internal. Pada tingkatan-tingkatan yang paling dasar, faktor-faktor eksternal tidak bisa mempengaruhinya. Yang terakhir ada prinsip fluktuasi teratur. Setiap tahap yang berjalan dengan tidak seimbang atau goyah akan diikuti oleh satu tahapan perkembangan yang seimbang. Dengan kata lain, perkembangan bergerak secara naik turun atau fluctuates, antara periode stabil dengan periode tidak stabil, dan antara periode pertumbuhan aktif dan periode konsolidasi. Fluktuasi progresif ini amat mirip dengan kaidah memberi dan menerima dalam prinsip jalinan timbal balik. Berpuncak pada serangkaian tanggapan yang sifatnya stabil, semua fluktuasi ini bukannya tidak dikehendaki ataupun berjalan secara acak. Sebaliknya, semua itu merupakan upaya organisme untuk mempertahankan keutuhannya sambil memastikan bahwa pertumbuhan yang berkelanjutan tetap berjalan.
Teori Sigmund Freud. Freud adalah seorang Austria keturunan Yahudi dan pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Teori yang terkenal yaitu teori perkembangan psikoseksual. Dalam teorinya ini, ia memandang bahwa kepribadian seseorang saat dewasa ditentukan oleh masa anak-anak yang dilalui, khususnya pada 5 tahun pertama kehidupan. Manusia juga terfokus pada area sensitif seksual tertentu, yang artinya kepribadian yang berkembang melalui serangkaian tahapan pada masa anak-anak di mana fokusnya adalah mencari kesenangan. Dalam teori perkembangan psikoseksual yang dikemukakan oleh Freud, ada 3 komponen penting. Yang pertama yaitu komponen dinamik. Komponen ini merupakan energi psikis alam bawah sadar. Insting atau dorongan-dorongan psikologis yang muncul tanpa dipelajari adalah sumber utama dari energi psikis. Insting terkuatnya adalah yang berkaitan dengan penciptaan dan kelangsungan hidup yang disebut dengan eros. Alam sadar, alam tidak sadar, dan alam bawah sadar semuanya bekerja sama sehingga memungkinkan individu untuk memproses pikiran-pikiran dan menyelesaikan berbagai konflik. Yang kedua yaitu komponen struktural. Dalam komponen struktural ada 3 hal. Yang pertama yaitu id. Id adalah gudang penyimpanan bagi semua insting yang memuat segala sesuatu yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Id memiliki tujuan untuk mengurangi ketegangan melalui pemenuhan kebutuhan secara serta-merta. Id juga sepenuhnya berada dalam alam bawah sadar yang berhubungan dengan pleasure principle. Yang kedua yaitu ego. Ego terbentuk dari interaksi antara organisme dengan lingkungannya, juga sebagai akibat pengurangan ketegangan yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan tertentu. Ego berhubungan dengan alam sadar yang bertanggung jawab pada reality principle. Dan yang ketiga yaitu superego. Superego memiliki tujuan untuk mencegah id agar tidak mengekspresikan dorongan-dorongan yang secara sosial tidak pantas. Superego ini bertanggung jawab mengenai moralistik dan idealistik principle. Komponen yang ketiga yaitu komponen tahapan atau seksual. Setiap tahapan sangat dipengaruhi oleh zona erogen tubuh. Pada setiap tahapan harus ada konflik yang diselesaikan sebelum masuk ke tahap berikutnya. Tahap yang pertama yaitu tahap oral atau mulut. Dari awal lahir sampai tahun kedua kehidupan. Fokus rangsangannya ada pada mulut seperti menggigit, menghisap, dan menelan. Adapun 2 perilaku yang dominan, yang pertama yaitu oral incorporative behavior seperti menelan dan oral sadistic behavior seperti meludah atau menggigit. Yang kedua yaitu tahap anal atau anus, berlangsung pada tahun kedua sampai kelima. Pada tahap ini, meningkatnya kepekaan terhadap rangsangan di sekitar daerah anus. Pada tahapan ini pula, anak mulai diberikan toilet training, karena menurut Freud, buang air besar adalah hal yang memuaskan secara erotis, sehingga dengan adanya toilet training, mereka tidak bisa buang air besar sembarangan karena waktu dan tempat diatur oleh orang tua. Yang ketiga yaitu tahap palik atau kelamin, yang berlangsung pada usia 4-6 tahun. Pada periode ini, energi psikis ke dalam organ-organ kemaluan dan kenikmatan diperoleh dengan melakukan manipulasi terhadap organ-organ tersebut. Pada tahapan ini juga dapat terjadi Oedipus kompleks bagi anak laki-laki, yaitu menganggap ayahnya sebagai kompetitor dalam berebut kasih sayang ibunya, dan Elektra kompleks bagi anak perempuan, yaitu menganggap ibunya sebagai kompetitor dalam berebut kasih sayang ayahnya. Dalam tahapan ini pula, anak-anak sudah dapat menemukan perbedaan antara pria dan wanita. Tahap ini berfokus pada libido, yaitu alat kelamin. Yang keempat yaitu tahap latensi yang dimulai pada usia sekitar 7 tahun. Dalam tahap ini ada perubahan pada zona-zona erogen yang energi awalnya berada pada hasrat seksual dipindahkan kepada perilaku-perilaku lainnya. Tahap ini juga disebut sebagai masa diam karena pada tahap ini anak sudah mulai disibukkan dengan kegiatan sekolah. Pada usia ini terbentuk 3 struktur kepribadian yaitu id, ego, dan superego, dan hubungan ketiganya sudah terkristal. Yang terakhir ada tahap genital yang dimulai pada sekitar usia 12 tahun. Tahap ini merupakan periode yang penuh dengan keputusan-keputusan serius. Freud tidak berfokus pada perkembangan sesudah pubertas karena menurut Freud perilaku ketika dewasa ditentukan oleh masa anak-anak.
Nah, teori selanjutnya yaitu teori dari Erik Erikson. Sedikit tentang Erik Erikson, beliau lahir di Frankfurt, Jerman pada tanggal 15 Juni 1902 dan meninggal pada 12 Mei 1994. Nah, Erikson ini adalah psikolog asal Jerman yang digolongkan sebagai Freudian atau sepaham dengan Freud. Fokus Erikson sendiri ini pada psikologis analisis, sama seperti Freud, akan tetapi Erikson lebih mempertimbangkan tentang masyarakat dan kebudayaan. Erikson terkenal dengan teorinya yaitu tentang 8 tahapan perkembangan pada manusia. Nah, 8 tahapan perkembangan pada manusia ini tuh didasarkan pada periode tertentu dalam kehidupan manusia. Tahap yang pertama yaitu usia bayi 0 sampai 1 tahun yang tugasnya itu kepercayaan dasar versus kecurigaan. Nah, tahap kedua yaitu balita 2 sampai 3 tahun, otonomi versus perasaan malu dan keraguan-raguan. Tahap 3 yaitu prasekolah 3 sampai 6 tahun, tugasnya inisiatif versus kesalahan. Tahap keempat, usia sekolah 7 sampai 12 tahun, tugasnya itu kerajinan versus inferioritas. Nah, tahap yang kelima, usia remaja 12 sampai 18 tahun. Tugasnya itu identitas versus kekacauan identitas. Nah, yang keenam yaitu pemuda usia 20-an, tugasnya itu keintiman versus isolasi. Nah, tahap yang ketujuh yaitu separuh baya, akhir 20-an hingga 50-an. Nah, tugasnya itu generativitas versus stagnasi. Dan tahapan yang terakhir yaitu manula, usia 50-an dan seterusnya. Nah, tugasnya ini tuh integritas versus keputusasaan. Selanjutnya yaitu model-model perkembangan behavioral. Penganut behavioral percaya pada perilaku yang dapat dilihat oleh mata dan dapat diobservasi secara langsung. Istilah behaviorism mencakup berbagai model behavioral yang beraneka ragam, berkaitan dengan pendapat mengenai seberapa besar pengaruh lingkungan. Adapun tokoh-tokoh behaviorism adalah sebagai berikut. Yang pertama, Edward Lee Thorndike. Thorndike menciptakan sebuah teori pembelajaran mekanistik dan objektif yang memfokuskan pada perilaku tampak. Dia lebih menginterpretasikan pada hubungan stimulus dan respon. Menurut Thorndike, perubahan tingkah laku boleh berwujud sesuatu yang konkret atau dapat diamati, atau yang non-konkret tidak bisa diamati. Nah, implementasinya, siswa sekolah dasar mengalami peningkatan kemampuan membaca dengan adanya interaksi siswa dengan media belajar. Dalam hal ini berupa media cerita bergambar. Belajar dengan menggunakan media pembelajaran akan terbentuk proses penguasaan karena adanya interaksi dalam belajar. Yang kedua ada Ivan Petrovich Pavlov. Penelitian Pavlov mengenai refleks terkondisi. Penelitian ini berhubungan dengan fungsi air liur yang dikeluarkan anjing secara tidak sengaja apabila makanan diletakkan di mulut mereka, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Dari percobaan tersebut dapat diterapkan strategi Pavlov bahwa individu dapat dikendalikan melalui cara dengan mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Yang ketiga, Vladimir M. Bagtrip. Minat Bagtrip adalah pengondisian respon motorik. Dia menemukan bahwa gerakan refleksif dapat terjadi tidak hanya karena stimulus tak terkondisi, tetapi juga stimuli yang telah diasosiasikan oleh stimulus awal.
Yang keempat, John B. Watson. Menurut Watson, psikologi harus membatasi dirinya untuk fokus hanya pada ilmu-ilmu dan studi yang sifatnya objektif. Bagi Watson, metode behaviorism adalah 1. Observasi dengan tanpa menggunakan alat, 2. Metode-metode pengujian, 3. Metode laporan verbal, 4. Metode refleks terkondisi. Watson mengabaikan berbagai perubahan mental yang mungkin terjadi dalam belajar dan menganggapnya sebagai faktor yang tidak perlu diketahui, karena faktor-faktor tersebut tidak bisa menjelaskan apakah proses belajar sudah terjadi atau belum. Penganut aliran ini lebih suka memilih untuk tidak memikirkan hal-hal yang tidak bisa diukur, meskipun mereka tetap mengakui bahwa hal itu penting. Yang kelima adalah William McDougall. Teori insting McDougall mengatakan bahwa perilaku manusia berasal dari tendensi-tendensi dari dalam diri membentuk pikiran dan tindakan. Yang keenam, Edward C. Stallman. Stallman berpendapat adanya tujuan dalam perilaku yang dapat didefinisikan di dalam istilah-istilah behavioral objektif. Dengan kata lain, perilaku menunjukkan tanda-tanda adanya tujuan dan orientasi pada pencapaian sebuah tujuan atau mempelajari cara untuk mencapai tujuan. Stallman mencatat 5 variabel independen sebagai penyebab perilaku, yaitu stimuli lingkungan, dorongan psikologis, hereditas, pelatihan yang diterima, dan usia. Contoh variabel yaitu ketika merasakan lapar. Kita tak dapat melihat rasa lapar, tetapi rasa lapar dapat dihubungkan dengan respon objektif perilaku, seperti kecepatan memakan makanan. Yang ketujuh, Clark Leonard Hull. Bagi Hull, motivasi dasar adalah kondisi kebutuhan tubuh yang muncul dari sebuah penyimpangan dari kondisi-kondisi biologis optimal. Drive atau dorongan didefinisikan sebagai stimulus yang muncul dari keadaan kebutuhan sekelompok sel di dalam tubuh organisme yang membangkitkan perilaku. Hull menyebutkan koneksi stimulus respon sebagai habit strength. Ia merupakan fungsi penguat dan merujuk pada persistensi pengondisian. Pembelajaran tidak akan terjadi apabila tidak ada penguatan. Penekanan pada penguatan ini yang menjadi ciri khas Hull sebagai sebuah teori reduksi kebutuhan. Yang kedelapan, E.F. Skinner. Pengondisian operan milik Skinner beroperasi pada lingkungan organisme karena perilaku sebagian besar adalah tipe operan. Maka, pendekatan yang paling efektif terhadap sebuah sains perilaku adalah mempelajari pengondisian dan peniadaan perilaku-perilaku peran ini. Penggunaan teori Skinner ini diimplementasikan dalam proses pembelajaran di kelas, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bahan yang dipelajari dianalisis sampai pada unit-unit secara organis. Yang kedua, hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa jika salah dibetulkan dan jika benar diperkuat. Yang ketiga, proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. Yang keempat, materi pelajaran digunakan sistem modul. Dan yang terakhir, tes lebih ditekankan untuk kepentingan diagnostik. Yang kesembilan, Albert Bandura. Respon behavioral tidak terpacu secara otomatis pada manusia melalui stimulus eksternal, seperti yang terjadi pada mesin atau robot. Tetapi menurutnya, reaksi terhadap stimuli itu teraktivasi dengan sendirinya. Teori belajar sosial dikembangkan oleh Albert Bandura. Menurut teori belajar sosial, yang terpenting ialah kemampuan seseorang untuk mengabstraksikan informasi dari perilaku orang lain, mengambil keputusan mengenai perilaku mana yang akan ditiru, dan kemudian melakukan perilaku-perilaku yang dipilih. Menurut teori belajar sosial, perbuatan melihat saja menggunakan gambaran kognitif dari tindakan. Secara rinci, dasar kognisi dalam proses belajar dapat diringkas dalam 4 tahap. Yang pertama yaitu atensi atau perhatian. Model tidak dapat ditiru apabila tidak diadakan pengamatan sehingga dapat dipersepsikan secara tepat. Yang kedua yaitu retensi atau mengingat.
Jadi, seorang pengamat menyimpan tingkah laku model yang telah diamati di dalam ingatannya karena tingkah laku tersebut harus bisa diingat kembali. Yang ketiga yaitu reproduksi gerak. Pengamat mencoba untuk mengungkapkan ulang tingkah laku model yang diamatinya. Penguatan dan motivasi. Tingkah laku dicontoh sebagai tindakan-tindakan terpuji yang mempunyai motivasi untuk menirukan. Yang ke-10, Julian Rother. Kondisi kognitif internal memberikan pengaruh terhadap pengalaman eksternal. Rother memfokuskan banyak riset terhadap sumber penguat. Lokus kontrol internal penguatan tergantung pada diri mereka sendiri, dan lokus kontrol eksternal penguatan tergantung pada kekuatan dari luar. Teori perkembangan Vygotsky. Lev Semyonovich Vygotsky lahir pada tanggal 17 November, adapun dari sumber lain menyebutkan 5 November tahun 1896 dan meninggal pada tanggal 11 Juni 1934. Ia adalah seorang psikolog asal Rusia. Teori yang dikemukakan oleh Vygotsky bersifat sosiokultural, yang artinya teori ini menekankan pada konteks sosial di mana perkembangan itu terjadi. Perkembangan tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial tempat perkembangan berlangsung. Pembelajaran bisa mengarahkan perkembangan. Adapun unsur penting dalam teori Vygotsky adalah konsep mengenai zona perkembangan proksimal atau ZPD yang merupakan jarak antara tingkatan potensial perkembangan anak dan tingkatan kemampuan anak pada saat ini, serta konsep scaffolding. Yang pertama yaitu konsep ZPD atau Zone of Proximal Development atau zona perkembangan proksimal. Pada konsep ini, perkembangan kemampuan dibedakan menjadi dua, yaitu tingkat perkembangan aktual atau kemampuan memecahkan masalah sendiri, dan tingkat perkembangan potensial atau kemampuan memecahkan masalah dengan bantuan orang lain. Perkembangan kemampuan diawali dengan tingkat perkembangan potensial atau kemampuan memecahkan masalah yang dibantu oleh orang lain. Kemudian, individu dapat berkembang menjadi tingkat perkembangan aktual atau kemampuan memecahkan masalah sendiri. Dari tingkat perkembangan potensial kepada tingkat perkembangan aktual, ada jarak yang disebut dengan zona perkembangan proksimal atau ZPD. Kemampuan yang dikembangkan dalam konsep ini adalah sikap saling menghargai, menguji kebenaran pernyataan pihak lain, bernegosiasi, dan saling mengadopsi pendapat yang berkembang. Contoh dari ZPD yaitu ketika anak belum bisa memakai baju sendiri, maka orang tua memberikan bantuan kepada anak untuk memakaikan baju. Melalui bantuan ini anak akan belajar sehingga akhirnya ia bisa memakai bajunya sendiri. Konsep yang kedua yaitu scaffolding. Konsep ini adalah bentuk implementasi dari konsep ZPD dengan mengubah level dukungan selama sesi pengajaran dengan orang yang lebih ahli, baik itu orang tua, guru, ataupun teman sebaya. Pengubahan level dukungan dilakukan dengan pemberian bantuan secara bertahap, mulai dari bantuan penuh, kemudian pemberian kesempatan yang disertai dengan bimbingan, hingga akhirnya diberikan kesempatan sepenuhnya tanpa bantuan. Bantuan yang diberikan dapat berupa petunjuk, peringatan, dorongan, ataupun menguraikan masalah ke dalam bentuk lain yang memungkinkan anak dapat mandiri. Contoh dari penerapan konsep scaffolding yaitu ketika pembelajaran menulis. Pada awalnya, anak dipegang tangannya oleh guru ataupun orang tua agar terbiasa menggambar suatu huruf. Kemudian, pada tahap selanjutnya, anak diminta untuk menebalkan huruf. Hingga akhirnya, anak dapat menggambar huruf tanpa bantuan apapun secara mandiri. Selain konsep ZPD dan scaffolding, ada konsep lain yang dikemukakan oleh Vygotsky, yaitu konsep mengenai bahasa dan pikiran. Menurut Vygotsky, bahasa tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi saja, namun bahasa dapat digunakan untuk merencanakan, membimbing, dan memonitor perilaku. Ada dua hal penting dalam konsep ini. Yang pertama yaitu private speech. Private speech ini yaitu berbicara kepada diri sendiri dengan cara diverbalkan atau
diucapkan. Hal ini berguna untuk pengaturan diri atau self-regulation. Yang kedua ada inner speech, yaitu pembicaraan batin yang biasanya terbawa hingga dewasa. Hal ini berfungsi untuk mengontrol pikiran, tindakan dalam berencana, ingatan, dan memori.